Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rofika Nurul Komari, NIM 060 selaku moderator, dan teman-teman saya, Siti Fatimah, NIM 062, Esra Saragi, NIM 077, dan Nur Aziza, NIM 094. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai resume, interview, dan negosiasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis yang terdiri dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi seseorang tentang suatu pekerjaan. Resume sering disebut daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upaya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Resume merupakan laporan faktual kualifikasi seseorang. Dalam resume, kita harus menekankan pada poin-poin penting kemampuan kita. Suatu resume tak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja, karena resume dapat digunakan sebagai pendukung dalam menjual kemampuan yang dimiliki kepada organisasi perusahaan yang memerlukannya. Secara umum, resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir seseorang yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume, diharapkan pimpinan suatu organisasi perusahaan sudah mengetahui kemampuan kita meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mencari informasi penting. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Anda dapat melakukan analisis diri atau self-analysis, analisis karir atau karir analisis, dan analisis pekerjaan atau job analysis. Yang pertama, analisis diri. Analisis diri akan dapat membantu Anda dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangan terkait cara berkomunikasi, kepercayaan diri, kecerdasan dalam memecahkan masalah, prestasi, dan lain-lain. Yang kedua, analisis karir. Anda perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang di masa depan, seperti prestasi akademis, pengalaman kerja, bidang pekerjaan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, efek samping pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Pada tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada karyawan baru. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu resume, Anda perlu menjawab pertanyaan terkait tugas dan tanggung jawab pekerjaan, serta karakteristik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja pribadi terhadap tanggung jawab pekerjaan tersebut. Yang kedua, perencanaan resume. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir. Kita harus memutuskan posisi apa yang akan kita minati atau yang akan menjadi tujuan karir kita. Misalnya posisi manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer produksi atau operasi, manajer pemeliharaan, manajer keuangan, supervisor penjualan, sekretaris, operator, dan sebagainya. Yang kedua, informasi pribadi. Selain data-data pribadi dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya, pelamar kerja dapat juga menambahkan informasi lain seperti kemampuan berbahasa asing, keterampilan yang dimiliki, kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan, dan lain-lain. Yang ketiga, referensi. Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda yang berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal Anda. Orang yang memberikan referensi akan menambah kredibilitas pencari referensi. Salah satu keuntungan menggunakan referensi dalam resume adalah untuk meyakinkan kepada organisasi atau perusahaan pencari kerja tentang prestasi dan kemampuan positif Anda. Yang ketiga, pembuatan resume. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan perspektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja atau jabatan yang akan diisi, kualifikasi, informasi pribadi seperti pendidikan, keterampilan, hobi, pengalaman organisasi, dan lain-lain serta referensi. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume,
yaitu yang pertama resum kronologis atau chronological resume. Adalah cara pengorganisasian resum yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan cara pengalaman sebagai judul isinya. Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti berikutnya. Yang kedua, resum fungsional atau functional resume adalah resum yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resum fungsional memerlukan suatu analisis, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Yang ketiga, resum kombinasi atau combination resume adalah kombinasi antara resum kronologis dan fungsional. Bentuk resum kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk membuat resum yang baik, perhatikan hal-hal seperti kerapian, kesederhanaan, akurat, dan kejujuran. Kualifikasi dasar dapat dinyatakan baik sebelum atau sesudah tujuan pekerjaan atau karir. Kualifikasi penting yang dapat Anda tawarkan untuk suatu pekerjaan tertentu mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Mengenai referensi, pilihlah orang-orang yang memiliki reputasi baik, lebih baik orang yang sudah pernah bekerja, staf pengajar atau dosen perguruan tinggi Anda pernah kuliah. Anda harus meminta surat rekomendasi kepada orang-orang tertentu yang akan memberikan nilai plus bagi kemampuan yang Anda miliki. Yang selanjutnya, beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, resum dibuat terlalu panjang, sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, resum yang ditulis terlalu singkat, sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan yang lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan resum kurang baik, inden tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resum sulit dimengerti. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya jika kalimat yang digunakan bersifat sederhana atau simpel. Yang kelima, resum mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis dan yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. Yang keenam, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resum tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Dan yang terakhir, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resum. Yang selanjutnya yaitu interview atau wawancara. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Mengingat ketatnya seleksi yang dari perusahaan, seorang pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Untuk menghadapi wawancara kerja tersebut, pelamar harus mempersiapkan diri untuk meyakinkan pewawancara. Berbagai aspek, khususnya kepribadian, yang ditampilkan baik secara verbal maupun nonverbal, dan pada saat memasuki ruang wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai antara lain mencakup yang pertama, penampilan secara fisik, yang kedua, sopan santun, yang ketiga, nada suara, yang keempat, rasa percaya diri, yang kelima, inisiatif, yang keenam, kebijaksanaan, yang ketujuh, daya tanggap dan kerjasama, yang kedelapan, ekspresi wajah, yang kesembilan, kemampuan berkomunikasi, dan yang kesepuluh, sikap terhadap pekerjaan serta sedikit selera humor. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut akan membantu pewawancara untuk memprediksi keberhasilan pelamar menduduki posisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusahalah untuk memberikan informasi yang secara jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Jawablah semua pertanyaan yang diminta secara baik dan janganlah memberikan informasi di luar pertanyaan atau pertanyaan yang tidak relevan yang ditanyakan oleh pewawancara. Selanjutnya, persiapan wawancara kerja. Wawancara sangat penting, artinya bagi pelamar dalam memasuki dunia kerja, sehingga pelamar harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya
dalam berbagai hal seperti ketepatan waktu, kelengkapan berkas, sikap sopan santun, kerapian pakaian, penampilan, teknik berbicara, dan tunjukkan kemampuan serta ketertarikan pelamar terhadap perusahaan. Adapun hal-hal yang perlu dihindari antara lain yang pertama, datang terlambat, yang kedua, tanpa persiapan, yang ketiga, berpenampilan berlebihan, yang keempat, bersikap tidak sopan, yang kelima, memberikan informasi yang tidak relevan, yang keenam, emosional, yang ketujuh, memotong pembicaraan dan melebih-lebihkan diri sendiri. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, pelamar akan ditanya berbagai macam jenis pertanyaan sehingga pelamar harus benar-benar mempersiapkan diri agar dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dapat berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama atau sejawat, penilaian pribadi, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan karir. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikan ucapan terima kasih kepada pewawancara meskipun kecil kemungkinan bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah disediakan untuk wawancara. Berikutnya ada surat penerimaan pegawai dan penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak ingin menerima seseorang sebagai pegawai. Bagian pembuka surat ini secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi konfirmasi, dan selanjutnya paragraf penutup. Apabila pelamar telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi atau perusahaan tempat melamar diterima sebagai pegawai baru. Ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pekerjaan, yaitu nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Selanjutnya, konfirmasikan kapan Anda datang ke bagian personalia dan tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran pekerjaan tersebut. Terakhir, yaitu surat penolakan kerja. Ketika Anda berniat menolak kerjaan, sebaiknya ada pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Pada bagian awal surat, dikemukakan hal yang bersifat positif atau netral, baru kemudian penyampaian penolakan kerja. Pada bagian pertengahan, kemudian surat ditutup dengan ucapan terima kasih. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau yang lebih menjanjikan prospeknya. Berikutnya, negosiasi. Pengertian negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selain untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak, menurut Tong,
Alasan bernegosiasi adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem yang lain. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain mempersiapkan yang cermat, presentasi dan evaluasi, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka, dan pendekatan yang logis, serta bertindak dengan keunggulan yang profesional. Selanjutnya ada proses bernegosiasi. Menurut Cass, ada tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau sebelum negosiasi, yang kedua, tahap implementasi atau selama negosiasi, dan yang ketiga, tahap peninjauan atau setelah negosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan atau sebelum negosiasi. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu yang pertama, sasaran negosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangat penting. Maka ada 2 jenis sasaran dalam berorganisasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang kedua ada strategi negosiasi. Ada beberapa strategi dalam bernegosiasi, di antaranya strategi kooperatif, kompetitif, dan analitis. Dan yang ketiga ada proses negosiasi. Lebih lanjut, Cass, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi atau kompromi, solusi, dan pasca negosiasi atau konsolidasi. Yang kedua, ada tahap implementasi atau selama bernegosiasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Tahap implementasi memiliki komponen penting antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Yang terakhir ada tahap peninjauan negosiasi atau setelah bernegosiasi. Alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Jika iya, pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan saat bernegosiasi. Yang pertama adalah persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesempatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal ini dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Yang ketiga adalah menggambarkan posisi Anda. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada pihak lawan mengapa alasan bernegosiasi perlu untuk dilakukan. Yang keempat adalah membuat suatu usulan proposal. Dan yang kelima adalah penawaran. Penawaran merupakan respon efektif dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dari proses penawaran. Yang keenam adalah persetujuan. Setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan itu untuk tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan tersebut, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam proses bernegosiasi.
Untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik atau efektif bagi kedua belah pihak, perlu memahami sebaik-baiknya apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lawan negosiasi. Menurut Mattock dan Ehrenburg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan, antara lain yaitu merasa nyaman akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, menjadi sekutu yang kekal, mengetahui dan memahami lebih banyak, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras, uang, barang, dan pelayanan yang bagus, diperlakukan dengan ramah, artinya didengarkan dengan baik, disenangi, dan komunikasi yang jelas, dan yang terakhir adalah mengetahui kemampuan dan usahanya dari Anda, bos dan rekan kerjanya. Berikut ini adalah tipe negosiator dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah tipe asertif. Asertif adalah kemampuan menyampaikan suatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Meskipun suatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun tidak menimbulkan perasaan tidak enak pada pihak lawan bicara, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Hal ini, jenis negosiator ini adalah jenis yang perlu untuk dijadikan sebagai panutan. Yang kedua adalah tipe akomodator. Tipe akomodator ini dari seorang negosiator memiliki pengertian bahwa seorang negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik. Ini berarti umumnya negosiator dengan tipe akomodator akan berusaha menyenangkan orang lain atau lawan bicaranya. Yang ketiga adalah tipe negosiator analisis. Hampir mirip dengan tipe asertif. Analisis merupakan tipe negosiator yang bersifat menyampaikan sesuatu dengan berusaha tanpa menyakiti beberapa pihak yang ada. Perbedaannya ada pada spontanitas dari pesan yang akan disampaikan. Pada tipe asertif, seseorang mungkin akan lebih spontan menggunakan apa yang menjadi inti dari permasalahan. Yang keempat adalah tipe negosiator curang. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang curang. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Meskipun dalam beberapa macam bisnis, praktik kecurangan diambil untuk memenangkan suatu pihak saja dan menguntungkan salah satu pihak. Yang kelima adalah tipe profesional. Tipe profesional sebenarnya merangkum 3 tipe negosiator teratas dari daftar ini. Sikap yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Untuk yang selanjutnya adalah tipe negosiator tipe bodoh. Negosiator tipe bodoh adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Tipe ini yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak, hasilnya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur-ulur waktu. Yang terakhir adalah tipe negosiator tipe naif. Tipe naif kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahkan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator ini juga akan menyetujui saran dari negosiator tersebut.
Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.